Habis bensin, sepasang helikopter militer Ukraina hancur digasak rudal Rusia. Dua unit helikopter militer Ukraina hancur usai menjadi sasaran serangan rudal Rusia di wilayah Republik Rakyat Donetsk, Rabu 13 Maret 2024. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi hancurnya kedua alat utama sistem persenjataan Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan bukti video rekaman berdurasi 39 detik. Kedua helikopter Ukraina itu disebut Kementerian Pertahanan Rusia terjebak saat mendarat untuk memasok ulang bahan bakar. Lapangan terbang yang digunakan adalah fasilitas sementara yang dipakai oleh militer Ukraina sebagai stasiun bahan bakar untuk helikopter yang diterjunkan ke medan perang. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Russia Today, kedua helikopter Ukraina yang hancur adalah jenis angkut kelas menengah Mi-8 dan Mi-17 buatan Uni Soviet. Pasukan Rusia telah menghancurkan dua helikopter angkut militer Mi-17 Ukraina saat mereka menghentikan pasokan di lapangan terbang sementara di Republik Rakyat Donetsk, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter tersebut dilaporkan terdeteksi di dekat desa Novopavlovka, sekitar 46 km dari garis depan. Setelah menerima informasi tersebut, tentara Rusia langsung melancarkan serangan rudal ke titik tersebut. Rekaman drone yang dirilis oleh militer Rusia menunjukkan 3 helikopter M-817 berbaris di jalan tanah, dengan sebuah truk pasokan dan kendaraan lain di dekatnya. Militer Rusia mengakui jika kedua helikopter Ukraina yang sedang parkir di lapangan terbang darurat menjadi sasaran munisi tandan yang ditembakkan. Namun demikian, truk pasokan yang juga dikendarai oleh tentara Ukraina berhasil lolos dari serangan tersebut. Truk itu diyakini membawa roket untuk dikirim lewat helikopter. Mencekam, alarm Perang Dunia Ketiga berbunyi. NATO siagakan 90.000 pasukan keroyok Rusia. Beruang merah tak kenal takut. Pecahnya Perang Dunia III semakin meningkat setelah aliansi militer Amerika Serikat dengan negara Eropa Utara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menyiagakan 90.000 pasukan tempur. Penyiagaan pasukan dalam jumlah besar digelar NATO sebagai manuver untuk mendesak militer Rusia mengakhiri invasi di Ukraina yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Daily Mail, NATO menyatakan jika seluruh pasukan dari 31 negara akan menjalani misi latihan tempur yang akan dilaksanakan pekan depan. Dengan sandi Steadfast Defender, latihan militer NATO direncanakan akan digelar lebih dari 1 bulan, tak terkecuali pasukan dari negara calon anggota, yaitu Swedia. Menurut Panglima tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, durasi waktu latihan yang selama akan menempa kemampuan dalam ketahanan para prajurit dalam menghadapi kekuatan raksasa Rusia yang sangat diwaspadai NATO hingga Amerika.
Dengan jumlah personel dan durasi waktu latihan, Steadfast Defender adalah aksi terbesar NATO yang digelar pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 silam. Steadfast Defender akan berlangsung hingga akhir Mei dan melibatkan unit-unit dari seluruh 31 negara anggota NATO, ditambah calon anggota Swedia, ucap Kavoli. Aliansi akan menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara. Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Baur menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Baurir menilai jika kelangsungan hidup demokrasi bisa langgeng di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga akan menginginkannya. Hal inilah yang dalam pandangan NATO akan dianggap ancaman oleh Putin. Perang ini tidak akan pernah mengenai ancaman keamanannya terhadap Rusia yang berasal dari Ukraina atau NATO. Perang ini adalah tentang ketakutan Rusia terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata fisik apapun di dunia, yaitu demokrasi. Jika masyarakat di Ukraina bisa mendapatkan hak-hak demokratis, maka masyarakat Rusia juga akan mendapatkannya, ujarnya. Namun di sisi lain, Putin optimis keinginan Rusia dan negara lainnya berbeda. Maka dari itu, Rusia akan terus berdikari. Rekaman drone yang dirilis oleh militer Rusia menunjukkan 3 helikopter M-817 berbaris di jalan tanah, dengan sebuah truk pasokan dan kendaraan lain di dekatnya. Militer Rusia mengakui jika kedua helikopter Ukraina yang sedang parkir di lapangan terbang darurat menjadi sasaran munisi tandan yang ditembakkan. Namun demikian, truk pasokan yang juga dikendarai oleh tentara Ukraina berhasil lolos dari serangan tersebut. Truk itu diyakini membawa roket untuk dikirim lewat helikopter.